Perkenalkan, nama saya Yana Kristifera Pilis, NIM 191111036. Di sini saya akan menjelaskan tentang 60 langkah APN. Yang pertama, melihat tanda dan gejala kala 2, meliputi mengamati tanda dan gejala persalinan kala 2. Ibu mempunyai keinginan untuk meneran. Ibu merasa tekanan yang semakin meningkat pada rektum dan atau vaginanya. Perineum menonjol, vulva vagina dan sfinkter anal membuka. Artinya, sebagai seorang perawat, kita harus melihat tanda dan gejala kala 2. Artinya kita mengamati apakah ibu mempunyai keinginan untuk meneran. Yang kedua, ibu merasa tekanan yang semakin meningkat dan pada rektum atau vaginanya. Kita juga melihat perineumnya apakah menonjol atau tidak. Yang berikut, apakah vulva, vagina, dan sfinkternya membuka. Yang berikut adalah menyiapkan pertolongan persalinan. Memastikan perlengkapan, bahan dan obat-obatan esensial siap digunakan. Mematahkan ampul oksitosin 10 unit dan menempatkan tabung suntik steril sekali pakai di dalam partuset. Mengenakan baju penutup atau celemek plastik yang bersih. Melepaskan semua perhiasan yang dipakai di bawah siku. Mencuci kedua tangan dengan sabun dan air yang bersih yang mengalir dan mengeringkan tangan dengan handuk 1 kali pakai atau pribadi yang bersih. Memakai sarung tangan dengan DTT atau steril untuk semua pemeriksaan dalam. Mengisap oksitosin 10 unit ke dalam tabung suntik dengan memakai sarung tangan desinfeksi tingkat tinggi atau steril dan meletakkan kembali di partuset atau wadah desinfeksi tingkat tinggi dan atau steril tanpa mengontaminasi tabung suntik. Artinya sebagai seorang perawat, sebelum kita melakukan persalinan, membantu seorang pasien untuk bersalin, kita juga harus menyiapkan pertolongan persalinan, di mana seorang perawat harus memastikan semua perlengkapan, bahan dan obat-obatan itu sudah harus lengkap. Perawat juga harus menggunakan baju penutup yang bersih. Selain itu juga harus melepaskan semua perhiasan yang digunakan di bawah siku. Artinya cincin-cincin, jam tangan itu harus dilepaskan. Setelah itu mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir, kemudian keringkan dengan handuk yang bersih. Yang berikut, perawat juga harus mengisap oksitosin. Artinya mempersiapkan oksitosin 10 unit ke dalam tabung suntik dengan memakai sarung tangan desinfeksi tingkat tinggi atau steril. Artinya kita harus menggunakan handscoon atau sarung tangan yang bersih dan steril. Yang ketiga adalah memastikan apakah pembukaannya sudah lengkap atau belum. Membersihkan vulva dan perineum, menyekakannya dengan hati-hati dari depan ke belakang dengan menggunakan kapas atau kasa yang sudah dibasahi air desinfeksi tingkat tinggi. Jika mulut vagina, perineum atau anus terkontaminasi oleh kotoran ibu, membersihkannya dengan seksama dengan cara menyekah dari depan ke belakang. Membuang kapas atau kasa yang terkontaminasi dalam wadah yang benar. Mengganti sarung tangan jika terkontaminasi atau meletakkan kedua sarung tangan tersebut dengan benar di dalam larutan dekontaminasi. Artinya kita harus membersihkan vulva dan perineum itu harus berhati-hati. Caranya kita membersihkannya dari depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan. Setelah kita menggunakan kapas atau kasa yang sudah dibasahi oleh
air desinfeksi tingkat tinggi. Dengan menggunakan teknik antiseptik, melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan bahwa pembukaan serviks sudah lengkap. Bila selaput ketuban belum pecah, sedangkan pembukaan sudah lengkap, lakukan amniotomi. Artinya dengan menggunakan teknik aseptik untuk melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan bahwa apakah pembukaan serviksnya sudah lengkap atau belum. Bila selaput ketubannya sudah pecah, sedangkan pembukaannya sudah lengkap, artinya seorang perawat itu harus melakukan amniotomi, artinya harus mengambil tindakan karena selaput ketubannya belum pecah tetapi pembukaannya sudah lengkap. Mendekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan tangan dengan masih memakai sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5% dan kemudian melepaskannya dalam keadaan terbalik serta merendamnya di dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Mencuci tangan seperti yang di atas. Artinya jika sarung tangan dengan cara mencelupkan sarung tangan tersebut, kita harus menggunakan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5% dan kemudian melepaskannya dalam keadaan terbalik serta merendam sarung tangan tersebut dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Memeriksa denyut jantung janin atau DJJ setelah kontraksi berakhir untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas normalnya itu 100-180 kali per menit. Mengambil tindakan yang sesuai jika denyut jantung tidak normal. Mendokumentasikan hasil-hasil pemeriksaan dalam denyut jantung dan semua hasil-hasil penilaian serta asuhan lainnya pada partograf. Artinya sebagai seorang perawat itu harus memperhatikan dan memeriksa denyut jantung bayi tersebut apakah normal atau tidak. Denyut jantung yang normal untuk bayi itu 100-180 kali per menit. Jika denyut jantung tidak sesuai atau tidak normal, sebagai seorang perawat itu harus mengambil sebuah tindakan karena denyut jantung bayi itu sangat kurang atau tidak normal. Yang berikut, kita harus mendokumentasikan hasil-hasil pemeriksaan dalam. Sebagai seorang perawat itu harus mencatat semua hasil pemeriksaan dalam, denyut jantung dan semua hasil-hasil penilaian serta asuhan lainnya. Kita harus mencatat semua hasil-hasil dokumentasi. Yang keempat, menyiapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses pimpinan meneran. Memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik. Membantu ibu berada dalam posisi yang nyaman sesuai keinginannya. Menunggu hingga ibu mempunyai keinginan untuk meneran. Melanjutkan pemantauan kesehatan dan kenyamanan ibu serta janin sesuai dengan pedoman persalinan aktif dan mendokumentasikan temuan-temuan. Menjelaskan kepada anggota keluarga bagaimana mereka dapat mendukung dan memberi semangat kepada ibu saat ibu mulai meneran. Artinya memberitahukan kepada ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janinnya sangat baik. Setelah itu, sebagai seorang perawat juga harus membantu ibu dalam mengambil posisi yang nyaman sesuai dengan keinginan pasien. Ibu mempunyai keinginan untuk meneran, artinya kita sebagai seorang perawat menyiapkan keluarga pasien untuk membantu ibu untuk mempunyai keinginan untuk meneran. Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk meneran.
Artinya kita menyiapkan seseorang atau menyiapkan keluarga pasien untuk membantu menyiapkan posisi ibu untuk meneran. Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran. Meliputi bimbingan untuk ibu meneran saat ibu mempunyai keinginan untuk meneran. Yang kedua, mendukung dan memberi semangat atas asuhan ibu untuk meneran. Yang berikut, membantu ibu mengambil posisi yang nyaman sesuai pilihannya. Menganjurkan ibu untuk beristirahat di antara kontraksi. Menganjurkan keluarga untuk mendukung dan memberi semangat pada ibu. Menganjurkan asupan cairan peroral. Menilai DJJ setiap 5 menit. Jika bayinya belum lahir atau kelahiran bayi belum akan terjadi segera dalam waktu 120 menit atau 2 jam, meneram untuk ibu primipara atau 60 menit, untuk ibu multipara merujuk segera. Yang kelima adalah persiapan pertolongan kelahiran bayi. Jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, meletakkan handuk bersih di atas perut ibu untuk mengeringkan bayi. Artinya, sebagai seorang perawat itu harus mempersiapkan pertolongan kelahiran sang bayi yang akan keluar dari rahim seorang ibu. Artinya, jika kepala bayi sudah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, kita harus segera meletakkan handuk yang bersih di atas perut ibu untuk mengeringkan seorang bayi. Meletakkan kain yang bersih dilipat 1/3 bagian di bawah bokong ibu. Artinya, kita harus meletakkan kain yang bersih dan dilipat di bawah bokong ibu. Membuka partuset, memakai sarung tangan DTT atau steril pada kedua tangan. Artinya, kita saat menolong persalinan jangan lupa menggunakan sarung tangan DTT atau steril. Kita harus menggunakan sarung tangan yang steril. Yang keenam adalah menolong kelahiran bayi. Yang pertama itu kelahiran kepala. Saat kepala bayi membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain tadi. Artinya, saat kepala bayi membuka vulva diameter sekitar 5-6 cm, kita sebagai seorang perawat harus melindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi dengan kain yang bersih. Dengan lembut menyekah muka, mulut, dan hidung bayi dengan kain atau kasa yang bersih. Artinya, kita membersihkan dengan lembut dari bagian wajah bayi, mulut, dan hidung bayi dengan kain yang sangat bersih. Memeriksa lilitan tali pusat dengan mengambil tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi dan kemudian meneruskan segera proses kelahiran bayi. Artinya, saat lahirnya kepala bayi, kita harus memeriksa lilitan tali pusat, apakah ada lilitan tali pusat atau tidak. Menunggu hingga kepala bayi melakukan putaran paksi luar secara spontan. Artinya, kita harus menunggu, artinya bukan secara pemaksaan. Kita memutar kepala bayi, tetapi kita harus menunggu hingga kepala bayi melakukan putaran paksi luar secara spontan. Yang berikut adalah lahirnya bahu. Di bagian bahu tadi lahirnya kepala, setelah itu lahirnya bahu. Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, tempatkan kedua tangan di masing-masing sisi muka bayi. Artinya, setelah kepala melakukan putaran paksi luar, kita harus tempatkan kedua tangan di masing-masing sisi muka bayi.
menganjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi berikutnya. Artinya kita harus mengajak ibu untuk meneran secara pelan-pelan saat kontraksi berikutnya. Yang berikut adalah lahirnya badan dan tungkai. Setelah kedua bahu dilahirkan, meluruskan tangan mulai kepala bayi yang berada di bagian bawah ke arah perineum tangan. Membiarkan bahu dan lengan posterior lahir ke tangan tersebut. Mengendalikan kelahiran siku dan tangan bayi saat melewati perineum. Gunakan lengan bagian bawah untuk menyanggah tubuh bayi saat dilahirkan. Menggunakan tangan arterior atau bagian atas untuk mengendalikan siku dan tangan arterior bayi saat keduanya lahir. Artinya, setelah kedua bahu dilahirkan, meluruskan tangan untuk kepala bayi yang berada di bagian bawah ke arah perineum tangan. Setelah tubuh dari lengan lahir, meluruskan tangan yang ada di atas dari punggung ke arah kaki untuk menyanggah saat punggung dari kaki lahir. Memegang kedua mata kaki bayi dengan hati-hati membantu kelahiran bayi. Artinya di saat kita membantu kelahiran bayi, seorang perawat harus berhati-hati karena bayinya sangat muda, bayinya baru lahir. Yang ketujuh adalah penanganan bayi baru lahir. Menilai bayi dengan cepat, kemudian meletakkan bayi di atas perut ibu dengan posisi kepala bayi sedikit lebih rendah dari tubuhnya. Bila tali pusat terlalu pendek, meletakkan bayi di tempat yang memungkinkan. Artinya kita harus menilai bayi dengan cepat. Kemudian kita meletakkan bayi di atas perut ibu dengan posisi kepala bayi sedikit lebih rendah dari tubuh ibu. Segera mengeringkan bayi, membungkus kepala dan badan bayi kecuali bagian pusat. Setelah bayi lahir dan kita meletakkan bayi tersebut di perut ibu, segera kita mengeringkan bayi dengan membungkus kepala dan badan bayi kecuali pusatnya. Pusatnya itu tidak boleh ditutup. Menjepit tali pusat menggunakan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Melakukan urutan pada tali pusat mulai dari klem ke arah ibu dan memasang klem kedua 2 cm dari klem pertama. Memegang tali pusat dengan satu tangan, melindungi bayi dari gunting dan memotong tali pusat di antara dua klem tersebut. Artinya kita harus memegang tali pusat dengan satu tangan dan kita lindungi bayi dari gunting dan memotong tali pusat di antara dua klem tersebut. Mengganti handuk yang basah dan menyelimuti bayi dengan kain atau selimut yang bersih dan kering, menutupi kepala, membiarkan tali pusat terbuka. Artinya kita harus mengganti handuk yang basah tadi dengan handuk yang bersih, kemudian kita keringkan dan kita tutup kepala bayi, membiarkan tali pusatnya itu terbuka. Artinya kita tidak boleh menutup tali pusatnya, tetapi kita harus membuka tali pusatnya. Memberikan bayi kepada ibunya dan menganjurkan ibu untuk memeluk bayinya dan mulai pemberian ASI jika ibu menghendakinya. Artinya kita setelah membersihkan bayi, kita langsung saja memberikan bayi tersebut, bayi yang baru lahir itu kepada ibunya, dan kita menganjurkan ibu untuk memberikan ASI kepada bayi yang baru lahir.